Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kali ini saya Fairuz Mutia dari Prodi Arsitektur UPN Veteran Jawa Timur akan menjelaskan tentang materi kita di minggu kelima di mata kuliah pengantar arsitektur, yakni Kaidah Vitruvius dan Mangunwijaya. Nah, oleh sebab itu teman-teman dipersilahkan untuk nantinya akan melakukan pengayaan sendiri. Jadi di sini saya hanya akan memberikan beberapa hal yang bersifat general dan umum saja seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide yang pertama ya. Oke. Yang pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang kaidah perancangan arsitektur menurut Vitruvius. Nah, Vitruvius ini siapa sih sebenarnya? Saya yakin deh pasti teman-teman sudah pernah sepintas gitu mendengar gitu, atau ketika googling beberapa tugas kita yang kemarin pasti udah mulai ada nama-nama Vitruvius. Saya kemarin lihat sih beberapa tugasnya sudah mulai ada kayak membahas tentang Vitruvius. Dan Vitruvius ini sebenarnya siapa sih dan apa pentingnya ketika kita itu belajar Vitruvius di awal-awal perkuliahan. Nah, kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke, kita akan pertama membahas tentang konsep arsitektur Vitruvius, tapi kita harus kenal dulu dong Vitruvius itu siapa. Nah, Vitruvius itu adalah seorang penulis, seorang arsitek, seorang civil engineer, dan juga dia military engineer, karena ada beberapa sumber yang menyebutkan dia masih dalam keprajuritan seperti itu. Nah, Vitruvius sendiri ini lahir di 80 sampai 70 before century, famousnya di between 15 before century, dan dia adalah penulis dari The Architectural Libridism, atau translate-nya itu adalah The 10 Books of Architecture. Bukunya ini berisi 10 bab yang isinya resume sih sebenarnya, dan berisi tentang kaidah-kaidah perancangan arsitektur Romawi. Nah, ini bukunya ada di sini. Kalau teman-teman butuh baca bukunya, nanti akan saya masukkan ke e-learning, jadi bisa dibaca sendiri. Kira-kira dia bahas apa aja sih dan kenapa sih kok akhirnya arsitekturnya Vitruvius ini sampai sekarang masih famous dan masih sering dipakai kayak gitu. Oke, nah Vitruvius ini merupakan arsiteknya Julius Caesar. Nah, mungkin pernah dengar Julius Caesar? Nah, itu. Jadi dia sangat-sangat terkenal dan banyak membangun bangunan-bangunan Renaissance dan juga di Romawi kala itu. Jadi makanya itu kemudian hasil dia berpraktisi atau hasil dia berpraksis dalam arsitektur itu kemudian dia bukukan dalam buku itu tadi. Dan ada beberapa kaidah dan prinsip dari buku itu yang kemudian masih relevan dan dipakai sampai sekarang kayak gitu. Nah, ini contohnya beberapa bangunan yang menerapkan prinsip dari Vitruvius atau di bukunya tadi The Architectural Libridism. Gitu. Ini adalah Saint Peter Basilica. Pernah tahu? Nggak pernah? Habis ini cari tahu. Kayak gitu. Oke. Dan Vitruvius sendiri bilang bahwa ruang arsitektur kesemuanya berawal dari utilitas. Seni arsitektur berawal dari fisik dan berakhir secara psikologis. Maksudnya gimana? Nah, ruang arsitektur itu semuanya berawal dari utility atau utilitas, sesuatu yang bersifat fungsional atau berfungsi kayak gitu. Jadi nggak ada ruang arsitektur itu yang awalnya dari kesia-siaan atau ketidakfungsional. Pasti ruang arsitektur itu digunakan dan dipakai sesuai dengan fungsinya. Oh, saya butuh ruang makan nih, saya butuh tempat makan, berarti saya butuh ruang makan itu. Oh, saya butuh tidur, berarti saya butuh ruang tidur. Itu adalah maksud dari ruang arsitektur, kesemuanya berawal dari utilitas. Dihadirkan arsitektur itu berdasarkan fungsi atau berdasarkan kebutuhan kayak gitu. Nah, seni arsitektur berawal dari fisik dan berakhir secara psikologis. Maksudnya gimana? Jadi arsitektur itu kan hadir fisiknya dulu, gitu kan? Hadir fisiknya dulu, kemudian dia berakhir secara psikologis. Seperti perkuliahan kita di minggu kemarin, yakni tentang experiencing architecture. Nah, di situ kita menikmati arsitektur yang bersifat fisik gitu ya. Kemudian ngefek ke psikologisnya kita. Nah, kayak gitu. Jadi maksudnya seni arsitektur berawal dari fisik dan berakhir
secara psikologis. Tuh. Nah, fundamental self-architecture ini sendiri, kalau menurut si Vitruvius itu ada commodity, architect, dan juga builder. Commodity ini adalah klien sebagai komoditas ya, jelek banget ya ngomongin klien komoditas itu. Kemudian arsiteknya yang memiliki the light, dan pembangun atau tukangnya yang memiliki firmness, seperti itu. Dan ini bentuknya seperti segitiga yang saling berhubungan, kayak gitu. Nah, ini adalah konsep arsitektur yang baik menurut Vitruvius yang sangat famous dan teman-teman bisa cari di manapun, di internet, di buku, whatever. Dan ini yang paling biasanya ngena di teman-teman arsitek, yaitu ada firmitas, utilitas, dan venustas. Nah, jangan dibayangkan bahwa isinya 10 bab itu isinya ini semua ya, enggak. Ini tuh hanya sebagian kecil. Jadi saran saya, teman-teman setelah ini bisa langsung membaca bukunya Vitruvius dan memahami kira-kira konsep arsitekturnya Vitruvius itu yang seperti apa ya. Dan ini karena sering banget dipakai gitu, tapi teman-teman dan bahkan saya sendiri itu seringnya kenal cuman yang konsep 3 ini aja gitu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah firmitas. Firmitas itu durability atau soliditas. Firmitas apa ya? Durability apa ya? Maksudnya itu adalah kekuatan. Nah, maksud lebih lengkapnya dari Vitruvius itu, firmitas yang dimaksud itu mencakup penyaluran beban yang baik dari bangunan ke tanah dan juga pemilihan material yang tepat. Gitu. Di dalam bukunya itu Vitruvius menjelaskan setiap material yang dia pakai, seperti batu bata, pasir, kapur, kemudian puzzolana, batu, dan kayu, kayak gitu. Dan setiap material itu dijelaskan juga karakteristiknya. Oh, kalau karakteristiknya itu begini, begini, cara mendapatkannya itu seperti ini, cara membuatnya seperti ini, dan kemudian dia menjelaskan metode konstruksinya seperti apa. Gitu. Ini di bukunya ya, ada semua. Jadi firmitas itu berhubungan dengan ketahanan bangunan, gitu. Ketahanan ya, durability, firmitas, ketika sudah difungsikan. Dan bangunan yang baik harus mampu bertahan terhadap iklim ataupun gangguan alam. Ini kalau menurut Vitruvius. Jadi firmitas itu bukan hanya sekedar kekuatan kayak Aderai gini ya. Maaf ya, Aderai, saya kasih fotonya sebagai perbandingan. Jadi yang dimaksud itu adalah durability atau ketahanan bangunan. Itu yang dimaksud firmitas. Oke, jadi dapat dilihat bahwa aspek firmitas itu dijaga oleh arsitek dan pembangun ya, dalam hal ini builder yang tadi saya bilang, dengan pemilihan material yang bijak serta desain sistem struktur yang tepat. Gak mungkin dong. Terus kemudian prinsip durability atau ketahanan bangunan ini nggak tercapai, akhirnya menjadi arsitektur yang baik. Seperti itu. Nah, sampai di sini sudah paham? Kalau belum paham silakan diputar lagi dan dipahami lagi ya. Kalau udah paham, kita next ke slide selanjutnya, yakni utilitas atau fungsi. Nah, pada utilitas yang ditekankan oleh Vitruvius itu sendiri adalah pengaturan ruang yang baik didasarkan pada fungsi, hubungan antar ruang, dan teknologi bangunan. Gitu. Jadi kok bingung sih, maksudnya gimana ya didasarkan pada fungsi, hubungan antar ruang, gimana sih gitu. Nah, sebetulnya pada utilitas itu dia ditekankan pada pengaturan ruang yang baik. Gak mungkin kan misalnya nih, kalau kita mau ke kamar mandi kita harus lewat dapur dulu gitu. Akhirnya tingkat higienitas antara dapur dan juga kamar mandi jadi nggak tercapai. Makanya banyak banget kan kalau kamar mandi yang letaknya deket dapur tuh jadi jorok banget. Kayak gitu sebenarnya. Dan ini maksudnya adalah hubungan dari antar ruang yang ada. Nggak mungkin kan di ruang tamu terus kemudian kita kasih kasur gitu misalnya. Atau dari taman belakang kita harus ngakses taman belakang dulu baru ke tempat tidur kita, ke kamar tidur kita. Nggak mungkin kan kayak gitu. Itu adalah maksudnya adalah hubungan antar ruang. Belum lagi nih ketambahan teknologi bangunan seperti pencahayaan, penghawaan. Ada kan yang rumahnya misalkan mepet.
tetangga dan dia nggak punya sirkulasi yang bagus udaranya. Jangankan udara gitu, kadang-kadang ketika mungkin kita bisa lihat ya rumah kita sendiri gitu, uh, dindingnya mepet tetangga semua sampai di belakang itu nggak ada penghawaan, nggak ada pencahayaan, akhirnya apa, harus pakai lampu tiap hari. Terus kemudian ruangannya jadi lembab karena emang cahaya matahari ataupun sirkulasi udara jadi nggak bisa masuk kayak gitu. Dan ini yang dimaksud dengan utilitas yang baik dalam pengertian dari Vitruvius. Dan pengaturan ini juga kalau kata Vitruvius ya, ini juga berlaku untuk penataan kota sebenarnya. Kayak di mana kita harus meletakkan kuil, meletakkan benteng dan lain-lain. Kayak gitu. Ini semua ada di dalam bukunya Vitruvius The 10 Books of Architecture. Nah, ini contohnya. Sebenarnya dalam utilitas itu adalah bagaimana arsitek dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan klien dengan baik gitu. Memenuhi aspek utilitas dengan baik artinya desain dihasilkan harus dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Gak mungkin kan kita mendesain ruang meditasi gitu, tapi ternyata orang yang gak pernah yoga gitu. Jadinya kan gak relevan dengan apa yang sebetulnya dia inginkan. Nah, ini yang dimaksud dengan kita harus bisa menjawab kebutuhan dan permasalahan klien dengan baik. Tuh. Anaknya 3 gitu, minta kamarnya 3 gitu, tapi kita desainkan cuman 2 gitu. Terus yang satu mau tidur di mana kayak gitu. Ini adalah beberapa contoh gambar dari aksonometri fungsi bangunan. Ini nanti teman-teman pasti akan mempelajari dan akan membuat seperti ini sih di semester-semester selanjutnya. Kayak gitu. Oke, next. Nah, yang terakhir di prinsip atau konsep arsitektur yang baik menurut Vitruvius itu adalah Venustas atau keindahan. Nah, Venustas sendiri ini kalau menurut Vitruvius itu keindahan itu universal. Jadi keindahan itu sangat objektif, keindahan itu sangat-sangat apa ya? Pasti semua orang butuh lah keindahan gitu. Dan memahami tentang konsep keindahan sebenarnya. Konsep keindahan ini terutama sering banget kita pelajari di alam kayak gitu. Dan dia tertarik sebenarnya bagaimana bentuk tubuh manusia yang ideal dan mempunyai proporsi tertentu sehingga dapat memenuhi geometri persegi dan lingkaran dan dua geometri yang dianggap sempurna. Ini yang namanya golden section. Jadi orang-orang Eropa itu, orang-orang di zaman Vitruvius itu berpendapat bahwa keindahan itu adalah keindahan yang bersifat bisa diukur secara matematis, yang mana itu namanya golden section atau proporsi. Seperti yang sudah saya lihat, seperti yang sudah saya contohkan di gambar ini. Jadi A plus B is to A as A is to B gitu. Jadi semua ukuran yang digunakan di perancangan arsitektur di kala Vitruvius itu mereka semuanya menggunakan konsep golden section ini tadi gitu. Jadi proporsi-proporsi ini sebetulnya mereka temukan di alam dan mereka menstate bahwa ini adalah proporsi dan komposisi yang sempurna dan akhirnya menciptakan satu keindahan seperti itu. Jadi contohnya di rumah keong ya kan. Jadi konsep-konsep yang berdasarkan dari perhitungan matematis yang proporsional ini yang dimaksud sebagai konsep estetika menurut Vitruvius. Seperti itu. Nah, ini adalah Vitruvian Man atau gambar manusia sempurna proporsinya yang digunakan oleh Vitruvius sebagai tolak ukur proporsi atau estetika yang baik. Seperti itu. Tolong dipahami gambarnya tidak ini ya dengan apa dengan tendensi tertentu ya. Jadi ini benar-benar kita murni untuk belajar dan ini juga ada di bukunya kayak gitu. Sebenarnya konsep Vitruvius ini juga dibahas juga atau dipakai juga di Bali ya. Kalau di Bali kita pernah tahu mungkin teman-teman yang ada dari Bali pakai hasta, depa dan sebagainya. Dan ternyata konsep Vitruvius ini juga sering dipakai di arsitektur Jawa juga kayak sekilan gitu ya. Jadi sepertinya konsep keindahan menurut geometri atau keindahan menurut matematis ini memang ternyata berlaku secara universal gitu, nggak cuma di daerahnya Vitruvius aja kayak gitu.
Oke, next. Jadi kalau menurut Vitruvius itu arsitek tuh harus educated ya, harus skillful dengan pensil, kemudian diinstruksikan dengan geometri, tahu banyak sejarah, kemudian follow atau memahami para filosof-filosof dengan cermat, kemudian mengerti musik, mengetahui beberapa pengetahuan tentang pengobatan, ya. Jadi kemudian sampai juga dia menstate bahwa harus paham lah, paling tidak harus kenal tentang astronomi dan juga teori-teori tentang surga. Kok ribet banget ya gitu. Sebenarnya enggak. Ini menjelaskan banyak hal kenapa seorang arsitek itu, kalau saya bilang dia bukan ilmu yang satu jalur atau ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan yang satu gitu, karena sebetulnya kita itu mencomot berbagai macam hal itu dengan satu sedikit seperti itu. Jadi kalau kita harus tahu sedikit antropologi, kita harus tahu sedikit sosiologi, kita harus tahu sedikit politik, kita harus tahu sedikit landscape, kita harus tahu sedikit sipil, kita harus tahu sedikit lingkungan, kita harus tahu sedikit seni rupa, kayak gitu. Jadi arsitek itu berusaha untuk meramu semua hal. Dia tidak ekspor di satu bidang gitu, tapi dia mencomot sedikit pada berbagai bidang gitu. Jadi ini kenapa kita sebagai seorang arsitek kita tidak pernah bisa bekerja sendiri gitu, karena kita butuh bidang lain, kita butuh orang lain supaya kita bisa mengerjakan sesuatu. Kayak kita mengerjakan misalnya nih, kita dapat project museum gitu, kita nggak mungkin dong nggak nanya-nanya sama orang-orang arkeolognya, kita nggak mungkin nggak nanya sama orang-orang yang paham sejarah seperti itu. Kemudian mungkin kita juga kalau mendesain galeri seni, kita akhirnya kumpulnya sama seniman karena kita nggak tahu gitu loh ilmu mereka seperti apa dan mereka berpraktisi seperti apa, dan itu butuh untuk menjadi masukan kita supaya desain kita itu menjadi tepat dan bisa digunakan oleh mereka kayak gitu. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita bisa lanjut kali ya ke kaidah perancangan arsitektur yang kedua, yakni Mangunwijaya. Oke. Nah, Mangunwijaya ini adalah merupakan salah satu arsitek favorit saya, penulis favorit saya juga, karena beliau ini selain seorang arsitek, dia merupakan penulis, kemudian seorang romo, dan juga dia seorang budayawan gitu. Dan beliau ini dulu mengajar di UGM dan mengajar beberapa dosen saya dan juga mengajar Bu Nini ya, kalau sudah kenal Bu Nini. Jadi beliau ini sudah ibaratnya gurunya guru lah kayak gitu. Nah, konsep arsitektur yang baik menurut Mangunwijaya ini ada di bukunya Wastu Citra. Wastu Citra ini bisa teman-teman cari dimanapun, ada banyak banget. Bisa beli cetaknya, bisa search for PDF, banyak gitu. Dan konsep arsitektur yang baik menurut beliau ini ada dua saja. Kalau tadi kita bilang di Vitruvius ada 3, kalau ini cuma 2 aja cukup, yaitu guna dan citra. Nah, guna dan citra itu seperti apa sih? Oke, kita bahas dulu yang pertama tentang guna. Nah, kata guna dalam bahasa arsitektur tidak hanya merujuk pada cara pemanfaatan dan keuntungan fungsional yang bisa memakai dapatkan saja, tapi juga sebagai sesuatu yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, contohnya kayak gimana sih? Kalau tadi kita bahas fungsional atau utilitas dalam pemikiran Vitruvius, Vitruvius itu hanya menganggap bahwa utilitas atau fungsi itu ya sudah fungsinya apa, ruang tidur ya sudah fungsinya sebagai tempat tidur. Tapi kalau Mangunwijaya dia lebih dari itu gitu, karena fungsi dan guna itu kan berbeda ya. Kalau guna itu ibaratnya gini, kalau kayak
seperti yang pernah saya jelaskan ya, kalau kita punya bolpen kayak gini, fungsinya apa? Fungsi board marker ya untuk menulis di whiteboard gitu, kemudian bisa dihapus gitu. Tapi kalau kita berbicara soal guna gitu, kalau kita berbicara soal guna, dia bisa gunanya banyak banget gitu. Bisa buat garuk-garuk punggung gitu kan, bisa gunanya untuk mengambil barang yang jauh dari saya seperti itu. Dan lebih jauh lagi, kalau Mangunwijoyo selain dia bersifat dalam tanda petik itu guna gitu, tapi dia itu gunanya dalam artian yang jauh lebih positif gitu. Kalau saya bilang ini sebagai buat garuk-garuk gitu ya, itu kan hanya untuk menyenangkan diri saya gitu. Tapi kalau ternyata dengan adanya dia itu terus kemudian berguna untuk orang lain ya, terus kemudian paling tidak meningkatkan, kayak tadi saya dengan saya menggunakan ini terus saya bisa ngambil barang yang jauh, berarti dia berguna apa? Berguna untuk memudahkan saya mengambil barang seperti itu. Nah, sifat-sifat guna yang baik atau mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup itu yang dicari sebetulnya oleh Mangunwijoyo tuh. Nah, ini juga statement dari Mangunwijoyo ya. Arsitektur itu hadir sebagai sebuah produk yang mempunyai bentuk dan dapat dinikmati. Dan ketika dia bisa dinikmati, maka dia bisa dimengerti. Paham ya? Jadi arsitektur itu harus bisa dinikmati dulu. Kalau dia nggak bisa dinikmati, dia nggak akan bisa dimengerti. Nah, sama seperti kemarin ketika teman-teman experiencing architecture, ketika teman-teman sudah bisa mengalami, teman-teman sudah bisa menikmati arsitektur, sudah bisa mengcapture semuanya dalam pikiran dan kemudian dituangkan dalam sketsa, maka teman-teman akan bisa mengerti arsitekturnya seperti apa. Kalau misalkan kita berangkat ke candi terus kemudian kita hanya ya cuma lihat gitu, tapi tanpa kita bisa menikmati gitu, kita nggak akan bisa ngerti sebetulnya maksud kehadirannya dia sebagai apa sih. Akhirnya cuma sebagai background buat foto aja gitu loh. Dan itu memandang arsitektur seperti itu sebaiknya sudah mulai dihindari ya teman-teman gitu. Nah ini, kalau menurut Mangunwijoyo juga pada rumah tinggal selain memberi kita keuntungan yaitu berupa perlindungan dari luar, dalam artian dari cuaca, kemudian dari hewan buas, kemudian dari whatsoever, dia juga berfungsi sebagai alat yang memberi kenyamanan dan meningkatkan gairah bekerja kita gitu. Jadi kalau fungsi itu sifatnya cuma satu, kalau guna itu dia bisa berguna untuk banyak hal gitu. Makanya kenapa kita bilangnya supaya pemuda itu bisa berguna bagi nusa dan bangsa, bukan berfungsi bagi nusa dan bangsa. Paham ya? Gitu. Oke, ini adalah yang terakhir dari Mangunwijoyo yakni citra. Kalau tadi kita bahas soal guna, berarti sekarang kita bahas soal citra. Kalau guna bersifat universal, maka citra ini bersifat lebih unik sebetulnya menurut Mangunwijoyo. Kalau citra ini dia lebih bertingkat spiritual, lebih menyangkut derajat dan martabat dari manusia yang menyandangnya. Apa sih gitu? Kadang-kadang kita bahasnya kok kayaknya bahasanya puitis sekali ya gitu, tapi sebenarnya enggak juga sih gitu. Nah, citra ketika lebih bertingkat secara spiritual tuh maksudnya itu adalah kayak kita nih pakai baju gitu. Baju yang kita pakai atau aksesoris yang kita pakai itu tentu mencerminkan siapa sih diri kita sebenarnya. Secara sadar atau tidak sadar gitu. Ada yang mungkin sadar ini ya, sadar fashion ya, mungkin dia sangat memperhatikan. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin tidak memperhatikan bagaimana cara mereka berpakaian, tapi sebetulnya itu juga menunjukkan citra atau menunjukkan jati diri mereka dari mereka berpakaian gitu. Dan ini menyangkut juga dengan derajat dan martabat manusianya. Dalam artian kita pasti bisa menilai seseorang atau menilai citra, menilai jati diri seseorang tuh dari penampilannya. Oh, kalau penampilannya gini, rambutnya gondrong, tatoan ini, dan sekarang kita sudah punya sentimen tertentu gitu. Lain lagi kalau kita melihat
cewek bercadar gitu ya, terus kemudian berjilbab panjang, terus dari segala macam, kita juga punya penilaian tertentu seperti itu. Itu yang dimaksud dengan citra. Tapi bukan berarti dalam artian dia penampilan fisik ya. Citra itu lebih seperti sesuatu yang lebih non fisik gitu. Jadi ya jati diri, jadi terlihat aja gitu. Kadang-kadang orang yang sama menggunakan pakaian yang sama itu memiliki citra yang berbeda, tergantung personality, tergantung bagaimana dia membawa diri, macam-macam gitu. Nah, ini contohnya adalah bangunan Joglo. Nah, ini dia memiliki citra atau dia memiliki aura tertentu gitu ya. Jadi ketika kita melihat Joglo pasti otomatis kita membayangkan bahwa oh ini adalah rumahnya orang Jawa gitu. Kemudian terbuat dari dinding kayu, oh dingin ya gitu. Terus kemudian berada di pedesaan biasanya gitu. Terus sifatnya sangat-sangat menenangkan gitu. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa citra itu adalah pakaian. Kalau tadi di Jawa gitu ya, itu adalah pakaiannya orang Jawa seperti itu, bangunannya orang Jawa seperti itu. Nah, kalau kita berangkat ke Toraja, itu akan berbeda lagi gitu, citranya. Kita nggak bilang gunanya sama, bangunan rumah gitu, tapi citranya berbeda, tergantung manusianya. Manusianya juga tergantung lagi, tergantung kulturnya, agamanya, rasnya, budayanya, kondisi sosial ekonomi, sosial politiknya, banyak kayak gitu. Nah, citra itu lebih mewakili tingkat yang dinamakan mungkin kebudayaan gitu, dan guna mewakili segi keterampilan atau kemampuan teknologinya itu sendiri. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena sebenarnya ini yang akan saya pertanyakan atau saya berikan tugas buat teman-teman di slide ini ya, slide ke-32. Jika ada pertanyaan nanti teman-teman bisa sampaikan lewat kolom chat. Nanti juga akan coba saya bahas atau saya jawab seperti itu. Baik, perkuliahan kita hari ini selesai. Semoga apa yang saya sampaikan ini cukup bermanfaat dan nanti silahkan cek tugasnya di e-learning seperti itu. Jangan lupa tetap semangat, tetap stay positif. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi berkah untuk kehidupan keilmuan kita bersama ya. Jadi saya juga bisa belajar, teman-teman juga bisa belajar, dan di sini kita belajar bareng kayak gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.